Halo hai guys, jumpa lagi bersama Dayat Malhotra Official Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Tan Haji The Unsung Warrior. Film Tan Haji ini adalah film India yang mengangkat pertempuran kerajaan memperebutkan sebuah benteng Kondana. Film ini dirilis di India pada tanggal 10 Januari 2020 yang dibintangi oleh Ajay Devgan, Kajol, dan Saif Ali Khan. Film ini disutradarai oleh Om Rao dan ditulis oleh Prakash Kapadia. Oke guys, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas dan kupas filmnya dengan bibir saya yang tajam setajam sembilu berbisa. Film diawali dengan adegan di mana seorang remaja muda sedang berlatih pedang bersama sang ayah. Remaja itu bernama Tan Haji. Suatu malam saat terjadi perang hebat, Tan Haji melihat sang ayah terluka parah dengan kondisi tangan terpotong. Sebelum meninggal, sang ayah mewariskan Tan Haji sebuah tanggung jawab untuk memerdekakan tanah airnya. 17 tahun kemudian, Tan Haji dewasa terlihat melakukan serangan cantik terhadap musuhnya di sebuah lembah. Pertempuran hebat terjadi dan Tan Haji tampak luar biasa dalam menghabisi musuh-musuhnya. Adegan kemudian memperlihatkan akhir abad ke-17 di mana Sultan Mughal yang bernama Aurangzeb melakukan invasi terhadap kerajaan Maratha. Dalam perang itu, Raja Maratha yang bernama Shivaji Maharaj terdesak dan tidak mampu menahan serangan lawan sehingga membuat dia terpaksa harus melakukan perjanjian damai yang dikenal dengan istilah Perjanjian Furandar. Dalam perjanjian Furandar, ia harus menyerahkan 23 dari 40 benteng milik kerajaan Maratha kepada Sultan Mughal yang bernama Aurangzeb. Diketahui bangsa Mughal adalah dinasti bercorak Islam, sedangkan kerajaan Maratha bercorak Hindu. Pasukan Mughal datang untuk mengambil alih benteng Kondana sesuai perjanjian Furandar. Benteng Kondana adalah benteng yang sangat strategis untuk menguasai India bagian selatan. Kebetulan di benteng itu, ibu Raja Shivaji yang bernama Ausaheba ada di sana. Wanita itu bersumpah bahwa ia tidak akan memakai sendal seumur hidupnya sampai saat benteng itu kembali ke tangan Maratha. Kemudian adegan beralih ke 4 tahun kemudian. Di sebuah tempat yang bernama Agra, Sultan Aurangzeb terlihat sedang bermain catur manusia dengan Sultan dari Iran. Dalam permainan catur itu, seorang pria tampak sangat mahir dan perkasa dalam berperang di medan permainan catur yang mematikan. Pria itu bernama Udaiban. Karena melihat skill Uday, sang sultan akhirnya mengangkat Uday sebagai pengawal kerajaan. Suatu malam, beberapa prajurit masuk ke istana dan berniat menghabisi Sultan Aurangzeb. Tetapi, Udaiban berhasil menyelamatkan sang sultan dan menghabisi semua prajurit itu. Melihat kesetiaan Udaiban, Sultan Aurangzeb akhirnya mengangkat Uday menjadi pemimpin di Kondana. Aurangzeb menetapkan Delhi sebagai ibu kota India Utara dan Kondana sebagai ibu kota India Selatan. Ia menempatkan Udaiban di Kondana, tujuannya adalah untuk memperluas kekuasaannya di wilayah India Selatan. Kondana sendiri terletak di daerah Pune, wilayah kerajaan Maratha yang berhasil dikuasai oleh Aurangzeb. Aurangzeb menciptakan sebuah meriam raksasa yang sangat mematikan. Meriam itu dinamakan Nagin. Efek dari serangan Nagin itu adalah bisa menjangkau jarak bermil-mil jauhnya dan sekali tembakan Nagin bisa menghabiskan seluruh pemukiman. Untuk mengalahkan Aurangzeb dan merebut kembali Kondana, Raja Shivaji sebenarnya ingin menunjuk seorang panglima perang sekaligus tangan kanannya, dan pria itu adalah Tan Haji. Namun di saat bersamaan, Tan Haji akan segera menikahkan anaknya yang membuat sang raja terpaksa mengurungkan niat itu. Kemudian suatu malam Tan Haji terlihat sedih karena mengingat kematian sang ayah. Tan Haji memiliki seorang istri cantik bernama Savitri. Dari percakapan keduanya diketahui jika mereka akan segera menikahkan anaknya yang bernama Raiba. Kemudian Tan Haji pergi ke kota Maratha untuk bertemu raja guna memberikan undangan acara pernikahan anaknya tersebut. Adegan kemudian beralih ke seorang pria bernama Pisal menghampiri mereka. Ia seakan tidak menyukai Tan Haji dan meremehkan kemampuan sang panglima. Tan Haji kemudian menentangnya untuk duel tombak sebagai hiburan sekaligus ingin mematahkan kesombongan Pisal. Dan benar saja, saat duel pria itu tidak bisa berbuat banyak. Diketahui jika raja menginginkan Tan Haji untuk merebut benteng Kondana, tapi sang raja merahasiakan itu karena ia tidak ingin mengganggu acara pernikahan anak Tan Haji.
Pisal yang merasa iri dan kesal karena sudah dipermalukan Tan Haji memilih mendatangi Tan Haji dan memberitahukan perihal tersebut. Tujuannya adalah agar Tan Haji tewas dalam perang. Setelah diberitahu Pisal, Tan Haji akhirnya menemui raja dan menyanggupi misi untuk merebut kembali benteng Kondana. Kemudian strategi perang disusun. Sebelum merebut Kondana, Tan Haji harus terlebih dahulu menghentikan Udaiban yang juga sedang bergerak dari Delhi menuju Kondana. Diketahui jika Udaiban datang ke Kondana untuk memperkuat benteng itu dengan meriam raksasa yang dijuluki Nagin. Tan Haji yang cerdas mampu membaca jalur mana yang akan ditempuh oleh Udaiban saat membawa pasukannya menuju Kondana. Ia pun menyusun strategi untuk mengintai pasukan Uday di sebuah perbukitan yang bernama Hirdon. Sebelum hal itu terjadi, Pisal malah mengirimkan seseorang bernama Kultia agar memberitahu Uday tentang serangan jebakan Tan Haji. Setelah mengetahui bahwa jalur menuju ke Maratha melalui Hirdon akan disergap oleh Tan Haji, Udaiban mengubah strateginya. Mereka melewati jalur air, sedangkan untuk jalur Hirdon, Uday mengirim para tawanan perang yang berasal dari Maratha itu sendiri dan mendandani mereka seolah-olah mereka adalah pasukan Udaiban. Tan Haji akhirnya salah sasaran. Ia menghabisi para tawanan karena mengira mereka adalah pasukan Udaiban. Udaiban akhirnya tiba di Kondana. Mereka meletakkan meriam raksasa tepat di atas benteng. Jika Udaiban menyalakan meriam tersebut, maka serangannya akan menghancurkan kediaman Raja Shivaji. Tapi ia mengurungkan niatnya karena harus menunggu perintah dari Sultan Aurangzeb. Benteng Kondana terletak di sebuah bukit dan Haji menyadari betapa susahnya untuk menaklukkan benteng itu. Ia kemudian mendatangi seseorang bernama Baba. Baba pernah ditugaskan di benteng itu di usia mudanya, jadi ia mengetahui seluk-beluk benteng Kondana. Menurut Baba, ada sebuah terowongan rahasia untuk menembus benteng itu tanpa diketahui musuh, dan terowongan rahasia itu ada di balik pohon beringin. Berkat bantuan Geres Naik, Tan Haji akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng dengan menyamar sebagai penari dalam sebuah ritual keagamaan. Anak buah Pisal yang bernama Kultia mengetahui penyamaran itu sesaat sebelum ia melaporkannya kepada Udaiban. Pria itu dihabisi oleh Tan Haji melalui lemparan sebilah belati. Sejurus kemudian, para pengawal Udaiban terlihat menodongkan tombak ke arah Tan Haji. Kemudian dia ditangkap dan disiksa. Ketika Udaiban ingin membunuh Tan Haji, pria bernama Bhavani melarangnya. Bhavani mengatakan Tan Haji bisa dijadikan umpan untuk memancing kedatangan Raja Shivaji ke Kondana. Udaiban yang terbakar amarah kemudian memilih membunuh Geresnai karena mengkhianatinya. Bhavani ternyata pria yang baik. Ia adalah pangeran kerajaan Rajput yang menyamar sebagai prajurit Mughal. Bhavani meminta bantuan Tan Haji untuk melepaskan saudarinya yang ditahan Udaiban yang bernama Kamal. Menurut Bhavani, Udaiban sangat mencintai Kamal, tetapi Kamal tidak mencintai Udaiban. Sebelumnya, Udaiban adalah anak Perdana Menteri, sedangkan Kamal seorang putri raja di kerajaan Rajput. Kamal kemudian dijodohkan dengan seorang raja dari kerajaan Duliket. Setelah mengetahui pernikahan itu, Udaiban patah hati dan memilih melarikan diri dari kerajaan Rajput. Suatu hari, Udaiban ditemukan sedang bersama dengan prajurit Mughal dan mereka menyerang kerajaan Duliket. Udaiban kemudian membunuh suami Kamal dan ia menculik Kamal. Adegan kemudian berlanjut. Setelah dilepaskan oleh Bhavani, Tan Haji masuk ke terowongan rahasia di balik akar pohon beringin. Ia berhasil melarikan diri dari Udaiban dan kemudian berhasil kembali ke rumahnya dengan membawa informasi penting tentang kelemahan benteng itu. Ketika akan berangkat kembali untuk menyerang benteng Kondana, Tan Haji menjanjikan kepada istrinya bahwa ia akan kembali dengan selamat dan siap menghadiri pernikahan anaknya. Ia juga meminta istrinya agar menyambut kepulangannya nanti layaknya pengantin baru. Adegan kemudian berpindah lagi. Bhavani meminta kepada adiknya Kamal untuk menerima lamaran Uday yang telah menculiknya. Tujuannya adalah agar saat pernikahannya nanti Udaiban terlena dan memberikan kesempatan buatan Haji agar menyerang benteng Kondana.
Tan Haji kemudian menyerang benteng Kondana tepat di saat hari pernikahan Kamal dan Udaiban. Sebagian dari mereka masuk melalui terowongan rahasia agar bisa membuka pintu gerbang dari dalam benteng, dan sisanya menyerang dari berbagai penjuru dengan cara memanjat dinding bukit yang terjal. Di saat Udaiban larut dalam tarian kegembiraan saat merayakan pesta pernikahannya, pasukan Tan Haji berhasil menyusup ke dalam benteng. Pertempuran besar berkecamuk dan Uday marah karena mengetahui kelalaian pasukannya dalam penjagaan. Udaiban kemudian menyalakan meriam untuk ditembakkan langsung ke istana Shivaji. Tan Haji berusaha menghentikan aksi itu, sekalipun punggungnya terluka parah, ia terus melesat untuk menghentikan meriam yang sudah dinyalakan Udaiban. Aksi heroik Tan Haji berhasil memutus sumbu api dari meriam, namun di saat bersamaan Udaiban berhasil memotong tangan Tan Haji. Duel 1 lawan 1 antara Tan Haji dan Uday pun berlangsung sengit dan seru. Dan tentu itu tidak mudah, mengingat Tan Haji harus menggunakan satu tangan. Ketika perisai Tan Haji hancur oleh serangan Udaiban yang bertubi-tubi, Tan Haji teringat akan nasihat sang ayah dan itu membakar semangat juangnya. Dan Tan Haji berhasil menyerang balik Udaiban. Film kemudian ditutup dengan aksi Tan Haji yang mengikatkan Udaiban pada meriam dengan sebuah rantai. Kemudian dia mendorong meriam itu jatuh ke jurang, dan Udaiban pun hancur seiring meledaknya meriam nagin itu. Tan Haji kemudian menancapkan bendera kerajaan Maratha tepat di atas benteng Kondana. Tak lama berselang, Raja Shivaji mendatangi Tan Haji di benteng itu. Tan Haji kemudian memberikan sendal kepada Ibu Ratu agar digunakan kembali sesuai dengan sumpahnya. Setelah itu Tan Haji menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh negeri menangisi kepergiannya. Sejak Kondana berhasil direbut, mimpi Sultan Aurangzeb untuk menaklukkan seluruh India tinggal kenangan. Kemudian pernikahan Raiba dihadiri oleh Shivaji dan Ibu Ratu, namun tanpa Tan Haji. Savitri kemudian menepati janjinya dengan masuk ke dalam kamar untuk menyambut kepulangan sang suami dan melayaninya seperti seorang pengantin meski Tan Haji sudah tidak ada lagi, dan film pun berakhir. Demikianlah review film India kita kali ini. Jadi buat kalian yang mau request film apa yang mau direview, tinggalkan komentar di bawah. Saya Dayat Malhotra Official Channel undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.